Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu menjadi yang anti skip, anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah nggak karuan ya. Aku tidak kasihkan izin kepada siapapun untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya lagi, untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa ucapkan satu persatu ya, dari apa yang kalian panjatkan sebagai doa untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga doa kita juga dikabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih suasana liburan ini ya. Jadi meskipun liburan, kita tetap saja mengkaji ya. Tapi ada penyesuaian dikit, yang namanya liburan. Nanti kalau dikasih yang kenceng-kenceng masa kenceng terus, sedikit yang agak rileks gitu kajiannya. Oke, kemarin Ishak atau Ismail sudah kita selesaikan dalam perspektif Islam ya. Sudah kita selesaikan siapa yang dikorbankan, dan menjadi summary, menjadi kesimpulan kita atas informasi yang disampaikan oleh Al-Quran ya. Dari historikalnya, sejarahnya, dari anakronismenya kita bisa lihat, tempus delictinya juga jelas. Ismail lah anak yang dikorbankan ya. Karena kalau kita lihat anakronismenya, peristiwa pengorbanan itu justru Ishak belum lahir. Bagaimana mau dinisbahkan kepada Ishak yang dikorbankan? Kan enggak kena waktunya ya. Oke, berikutnya kita masih terkait dengan suasana kurban ya. Maka aku akan kasih tajuk pagi ini adalah pemimpin dunia ya, pemimpin dunia. Bukan pemimpi ya, pemimpin. Pemimpin dunia ya. Bercerminlah pada Abraham, bercerminlah kepada mau Ibrahim mau Abraham, kagak ada masalah itu ya. Nih, pemimpin dunia, bercerminlah kepada Bapak Abraham. Ini refleksi kurban ya. Entah cukup entah enggak, nanti kalau enggak cukup ya enggak usah ditulis, kalau cukup biar ditulis sama gerah itu. Refleksi kurban. Kurban atau korban? Ya, sebuah refleksi korban.
Gue minum kopi dulu ya, kopi morning. Karena logikanya perlu logistik biar jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kasih penjelasan ya, kita ambil contoh. Tapi kalau kerajaan itu gimana ya? Kerajaan itu kan dia estafet dari satu raja ke raja yang lain. Itu tidak kita bicarakan ya. Meskipun nanti kalau di breakdown per orang, per raja itu ya bisa juga. Ya, cuman ini supaya lebih gamblangnya dulu untuk kemudian bisa dicermati, oh maksudnya Gus Metik kerangka berpikirnya begini gitu. Maka kerajaan kita abaikan dulu. Cuman aku nggak tahu Reza Pahlavi itu kerajaan ya. Pembesarnya Iran yang kemudian digulingkan oleh Ayatollah Khomeini itu. Itu kerajaan atau gimana? Aku lupa itu tahun 70 berapa? 79 ya. Yang aku ingat-ingat aja ya. Pertama Marcos. Mana ini? Filipina. Filipina itu pakai F ya? Kalau salah ya kalian benarkan. Ya, Marcos Filipina. Kalau ini aku sudah kuliah ini, ya. Termasuk Reza Pahlavi juga aku sudah kuliah itu ketika digulingkan sama Khomeini ya. Kalau Khomeini itu kan suaka politiknya dia dapatkan di Perancis dulu ya. Marcos Filipina ya. Ini kekuasaannya berapa lama nanti ini dia berkuasa ya. Setelah Marcos yang gampang-gampang yang kita ingat Saddam Hussein ya, Saddam. Ini Irak. Kalau Reza Pahlavi itu kan Iran, ini Irak. Ya. Marcos, Saddam Hussein, kita, Pak Harto, Soeharto. Indo. Terus ke Afrika muncul sapa kuwi? Gaddafi. Muammar Gaddafi. Niki Libya ya. Ya betul Libya ya. Kalau salah tolong diluruskan. Ya. Sekali lagi kita tidak bilang dia benar atau salah, itu bukan dalam ruang diskusi kita ya. Kita akan berbicara timingnya aja. Berapa lama mereka berkuasa ya. Jadi bukan selama menjalankan kekuasaan itu benar atau salah, itu bukan di situ ya. Karena itu nanti pro kontra itu. Kita tidak bicarakan itunya ya. Oke, berapa ini? Marcos 1, Saddam Hussein 2, Pak Harto negeri kita 3, Gaddafi 4, cukup lah ya 4, nanti kamu cari lain Reza Pahlavi atau siapa tadi itu. Ya, ini mereka berkuasa itu rata-rata itu tidak lebih dari 40 tahun. Nih, kekuasaannya itu. Tapi bukan berarti tidak ada yang 40 tahun ya ada. Ya. Ini maksudnya kurva normal ya. Kurva normal ingat kan pernah aku ajarkan dulu kan? Nah, ini kan kalau yang di sini ya ada. Di sini ada. Tapi yang rata-rata ini loh, kebanyakan ini plus minus 40 tahunan berkuasa.
Yang di bawah 40 tahun ya ada, di atas 40 tahun ada kalau kita cari ya. Kita kan ini pakai kebenaran statistik ya. Oke. Marcos itu kekuasaannya itu tidak lebih tidak kurang 40 tahunan. Saddam Hussein juga tidak lebih tidak kurang 40 tahunan. Bapak kita Soeharto juga tidak lebih tidak kurang 40 tahunan. Gaddafi juga tidak lebih tidak kurang 40 tahunan. Nggak tahu kenapa begitu. Apakah karena Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Nabi itu kan di wisuda pasca Gua Hira itu kan 40 tahun usianya. Kemudian orang Barat membuat sebuah katakanlah kata-kata bijak gitu ya. Life begin at 40. Kehidupan dimulai pada usia 40 tahun. Meskipun itu ya nggak benar selamanya, itu kan juga kebenaran statistik rata-rata gitu. Rata-rata orang itu bisa dilihat ketika dia sudah usia 40 tahun. Kalau dia 40 tahun merah, maka dia merah terus. 40 tahun dia hijau, hijau terus. 40 tahun dia biru, biru terus itu. Tapi itu juga kebenaran statistik. Karena ada yang 40 tahun itu merah, nanti ternyata bisa berubah di ujung, katakanlah di 60-nya menjadi biru. Siapa? Pak tua yang merintis bisnis fried chicken, Kentucky Fried Chicken. Itu dia mengalami perubahan kehidupan itu di usia senja itu. Sudah di atas 40 tahun. Ya. Cuman kebiasaannya itu orang kalau sudah 40 tahun, kalau dia merah ya merah, kalau dia putih ya putih, nggak akan berubah lagi. Itu kebenaran rata-rata statistik. Seperti ini, kekuasaan penguasa, pemimpin dunia itu biasanya kurang lebihnya di 40-an ini. Ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Hari ini Jumat ya, tanggal 30 Juni, Jumatnya Jumat Pahing ya. Bagi yang pakai celana, aku ingatkan untuk memenuhi masjid-masjid di sekitarnya dengan sholat berjamaah. Ya. Kalau nggak mau sholat berjamaah, ya celananya diganti rok gitu saja. Bagi yang sudah paham, ya, sholat Jumat itu diwajibkan, diperintahkan, sholat duhur diwajibkan, diperintahkan, dan tidak ada satu dalil pun di antara kedua sholat ini bisa saling merukso. Kecuali sholat id dengan sholat id, idul Jum'ah dengan idul fitri, idul Jum'ah dengan idul adha itu bisa saling merukso. Karena memang mereka satu keluarga. Kalau dengan sholat duhur itu tidak satu keluarga, begitu juga dengan sholat asar tidak satu keluarga. Jadi tidak ada dalil yang bisa mengatakan bahwa antara duhur dan Jum'ah itu bisa saling merukso, ya. Jadi bagaimana? Ya sama-sama dikerjakan, dua-duanya dikerjakan. Mana duluan terserah. Sekarang mau sholat Jum'ah bisa, meskipun ini masih jam 10. Ya. Jam 7.57, ya jam 8 lah. Kurang 3 menit jam 8. Sekarang mau sholat Jum'ah boleh. Nanti duhur, masuk duhur boleh. Asar sholat Jum'ah boleh. Karena Jum'ah itu dalam hadis Kanjeng Nabi itu 12 jam. Pilih saja selama dia dalam rentang waktu 12 jam itu boleh. Kalau sholat duhur itu kan waktunya 3,5 jam. Lain, lintasan waktunya beda. Jadi duhur itu ada dalam lintasan waktunya Jum'ah. Gitu ya. Jadi kalau gitu nggak usah bingung mau sholat mana. Ya mana duluan terserah. Ya, mau duhur dulu monggo, mau Jumat dulu monggo. Itu yang sudah paham. Kalau yang belum paham, jalanin apa saja yang kamu pahami selama ini, tapi jangan lupa teruslah belajar untuk mencari kebenaran yang maksimal, ya. Oke, tadi sempat terlupa kalau ini hari Jumat, dan nanti insya Allah kalau tidak ada kendala, insya Allah ya pada maghrib ya atau jelang maghrib aku berangkat ke Solotigo, ya ada kajian di sana yang harusnya aku ke Jogja dulu. Besok Jogja, terus Jogja ke Solotigo. Tapi kok capek banget, langsung ke Solotigo aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sampai mana tadi? Menerangkan sholat Jumat. Kita kembali ke sini ya. Pemimpin itu kekuasaannya itu 40 tahunan kurang lebihnya ya. Kalau Pak Harto itu kepala 30 tahunan. Nah, tajuk kita pemimpin-pemimpin dunia. Ini kan pemimpin-pemimpin yang menguasai dunia ya. Ini ya, Marcos, Saddam Hussein, Pak Harto, Gaddafi ini ya. Karena ini sudah eranya sudah berlalu. Ini berlaku untuk yang sekarang lagi mimpin. Ya, kalau ini kan sudah berlalu padahal dan sudah pada meninggal semua ini ya. Untuk saudara-saudara kita yang Islam, semoga Allah mengampuni segala salahnya ya dan menerima amal ibadahnya. Kalau Marcos kan ini nggak salah Katolik, karena Filipina itu yang konon katanya dulu Islam kemudian menjadi Katolik, semasuknya Spanyol ya. Oke, ini berlaku untuk yang sekarang lah ya, ini sudah berlalu. Pemimpin-pemimpin dunia itu bercerminlah kepada Bapak Abraham. Yang kita coba cari dalam refleksi kurban. Ya, artinya apa? Wahai para pemimpin dunia, ojo sakarpe dewe, ojo sakarpe udelmu, jangan semau-maumu, mentang-mentang berkuasa. Jangan. Kekuasaanmu itu terbatas dalam waktu yang sangat relatif. Tidak lebih, tidak kurang itu nih 40 tahunan. Ya, kalau kita ingat ingat masa, ingat waktu, ya itu yang diambil contoh kan waktu asar itu. Karena asar itu membuat orang tahu-tahu tadi sudah siang, tahu-tahu sudah malam. Asar itu nggak kerasa, maka diambil sebagai contoh. Wal asri, demi waktu asar, artinya kita harus hati-hati terhadap waktu. Ini mereka nggak akan lebih 40-an tahunan. Ya lebih dikit kurang dikit lah. Artinya Anda memimpin ya, pemimpin dunia ya. Anda kan tentunya penguasa. Kalau nggak berkuasa mana bisa memimpin. Ini ya yang diwakili oleh ini. Bercerminlah kepada Bapak Abraham dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Itu dia. Ojo sakarepe dhewe. Tuh. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita kupas ya. Sebelum kita masuk ke sana, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku untuk kalian semuanya. Bismillah. Oke. Komen masuk pertama dari siapa ini? Dari Hambalia. Sorry. Gue kok salah ini, gue bacanya salah. Sebentar gue pilihkan yang ini. Sorry, tadi salah pencet. Nah, ini masuk. Pertama dari Kang Mas Rasminasmat yang ada di Makassar ya. Hadir Tuan Guru, tentang video editan JM yang sering dibuat agar viral dengan jalan diedit itu sudah biasa. Penonton masih banyak yang disuguhi sampah dibanding mutiara. Yang menganggap Ishak yang dikorbankan dikarenakan istri pertama Nabi Ibrahim adalah Sarah yang merupakan ibu Ishak. Padahal mereka lupa bahwa Nabi Ibrahim disuruh nikah lagi sama Sarah karena lama tidak dikaruniai keturunan. Nabi Ibrahim pun akhirnya menikahi Hajar dan akhirnya di usia 86 beliau dikaruniai anak pertama yaitu Ismail. Baru ketika Nabi Ibrahim di usia 100 tahun ya, istri pertama yaitu Sarah juga melahirkan Ishak ya dengan izin Allah. Jadi jelas bahwa memang Ismail yang dimaksud Quran. Mantap Gus, mohon maaf lahir dan batin dan sehat bersama keluarga. Amin. Doa yang sama juga untuk saudaraku yang ada di Makassar ya. Salam Isra untuk semuanya. Jadi selisihnya jauh ya. Ya tinggal ada yang bilang 14, ada yang bilang 17 tahun, itu nggak apa-apa lah, itu kan sejarah ya.
Kalau di sini kan tinggal ngurangin aja antara 100 dan 86 itu ketemunya berapa itu. Ya. Dari situ kita bisa tahu selisih usia antara kakaknya, antara masnya Ismail dan adiknya Ishak gitu. Oke. Terima kasih untuk Kang Rasmi Nasmat. Oke. Yang menarik lagi, kita tidak pernah mendapatkan catatan adanya rivalitas antara Ismail dan Ishak. Nggak ada catatan itu. Di perjanjian lama, perjanjian terakhir, perjanjian baru, nggak ada. Mereka itu ya bersaudara, orang namanya memang saudara. Gitu ya. Oke. Kemudian Anang Turk, memahami Al-Quran tidak hanya tafsir saja, logika kalimat sangat penting. Mantap Gus. Wes pokoknya kajiannya JMKB masuk di logika, akal, dan otak saya. Matur nuwun, terima kasih. Dan jangan lupa bagikan kepada yang lain ya. Jangan di kamu saja, nanti kalau berhenti di kamu kan ilmu itu menjadi mati, tidak terwariskan. Kamu belajar di sini, nanti kamu ngajar orang lain. Belajar mengajar. Kan katanya kan, ojo wis gak sinau gak ngulang. Jadi yo sinawo yo ngulango. Yo ngulango ya sinawo. Jangan sudah tidak belajar tidak mengajar. Ya belajar dan mengajar, ya mengajar dan belajar begitu. Oke. Jadi kalau kalian termasuk Kang Nanang Tuki di sini belajar, sudah dapat ilmunya, ngajar. Gitu ya. Oke. Barokallah ilmu manfaatnya melaku-melaku karo Mbak Ika. Mbak Ika ramah kok ayu dewe. Ngaji iku butuh akal dan logika. Lek cuma dogma imani saja yo minggat wae. Mantap, mantap, pantun, mantap. Ini pantun ya, kalau orang Jawa bilang parian ya. Jadi disuruh minggat aja kalau nggak pakai logika, kalau cuma dogma imani saja ya. Pintar Nanang Turki ini bikin parian ya. Melaku-melaku karo Mbak Ika ramah kok ayu dewe. Ngaji iku butuh akal dan logika, nek cuma dogma imani saja yo minggat wae. Salam Isra, matur nuwun atas pantunnya yang begitu indah ya. Parian kalau orang Jawa bilang. Kemudian Gispati, alhamdulillah Pak Lu hadir Tuhan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra semuanya. Oke, salam Isra juga. Terima kasih untuk Gispati yang ada di Palu. Oke. Kita lanjut Kang Sahran Kipari menyimak setelah Isya. Oh, dia sibuk kali ya. Kajian duha ditonton Isya. Oke. Selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Sahran Kipari yang ada di Bandung Utara bagian barat ya. Kemudian Kang Mas Cipto Purbaling. Alhamdulillah sudah bisa komunikasi sama saudara baru yang dari Malang. Terima kasih Gus. Oke, sama-sama matur nuwun, terima kasih ya. Jadi seperti yang aku bilang, makanya kalau kalian tulis komen itu jangan lupa asalnya dari mana gitu ya. Dari Kalimantan mana, dari Aceh mana, dari Medan mana, dari Palu mana, Makassar mana. Supaya itu menjadi keindahan silaturahmi kita. Seperti kan aku bilang, jangan channel ini. Memang tujuannya channel ini untuk studi, untuk belajar. Tapi kan ada side effect yang bisa kita dapat, yaitu silaturahmi. Jadi jadikan channel ini menjadi channel studi dan channel silaturahmi di antara kita gitu ya. Nah, kalau disebutkan daerahnya kan seperti kemarin ada teman kita dari Malang, nggak tahu dia ada urusan apa, sedang ke Grogot sana Kalimantan Timur, urusan bisnis atau apa, nggak tahu. Kalau bisnis semoga sukses dan menghasilkan dan barokah ya. Pengen ketemu dengan saudaranya yang ada di Grogot, maka aku konekkan dengan Kang Mas Cipto Purbaling dan alhamdulillah mereka sudah berkomunikasi. Oke, matur nuwun Kang Mas Cipto Purbaling ya, matur nuwun, matur nuwun. Sekarang Rioba, Jakarta Selatan hadir Gus, mantap, mantap. Ini siapa lagi nih? Ini banyak yang baru ya. Apa nama band 10 Kobam? Band 10, nggak tahu lah namanya, sulit-sulit. Saya dari SD sampai 2008 diajarin Ibrahim diperintah menyembelih Ismail karena lama belum punya anak ketika doanya dikabulkan. Disuruhlah, lalu karena sudah izin ke Ismail pun setuju apa. Tapi Allah Maha baik menggantikan Ismail dengan korban. Ya.
Habil anak Nabi Adam yaitu domba. Saya justru baru tahu kalau ada yang nyebut Ishak. Kirain marah-marah, kenapa? Nggak tahu gue maksudnya gimana ini. Kayaknya, tapi sudah aku bacakan ya, nggak tahu maksudnya gimana ini. Kalimatnya sebetulnya nggak tahu. Atau aku yang nggak bisa menangkap apa yang mau dimaksud ya. Tapi terima kasih. Terima kasih ya. Kita lanjutkan ke Akmal Sarah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak Gus, mantap, otak sudah terisi. Kalau ada yang klaim Ishak yang dikurbankan, kita sudah ada argumentasi untuk membantah. Mantap ya. Al-Quran begitu tinggi sastranya, mengajak kita berpikir, dan berpikir baru kita tahu tujuannya. Salam Isra dari Jakarta. Salam Isra juga untuk Akmal ya. Dan jangan lupa bagikan apa yang kamu dapatkan di sini, bagikan kepada teman-teman ya. Kemudian Kang Mas Helmi Nasution. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau ada Margan, tapi ini nggak tahu, ini bukan orang Batak ini, seperti Burhanuddin Harahap teman kita yang dari Blora. Ini juga Helmi Nasution, ini bukan orang Batak ini. Tapi dia tertarik dengan Marga Nasution sepertinya. Kalau ingat Marga Nasution, aku ingat Kenan. Kenan lagu terakhir yang aku suka itu adalah Dirimu. Dirimu. Coba kau cari itu. Dirimu, Kenan Nasution ya. Saat gerimis tiba. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gus, izin tanya, apakah latar belakang karbanot kurban dalam tradisi Yudaisme memang berpijak pada peristiwa Nabi Ismail alaihi salam? Atau memang sebelum itu Mila Ibrahim terdapat perintah kurban hewan untuk penebusan dosa? Semoga direspon, matur nembah nuwun. Oke, sama-sama. Ya enggak lah. Kan lebih dulu milata Abraham. Yahudi itu kan di era Kanjeng Nabi Musa. Anakronisme lagi kalau kamu bilang begitu. Ya enggak begitu. Jadi izin bertanya, apakah latar belakang kurban dalam tradisi Yudaisme memang berpijak pada peristiwa Nabi Ismail? Oh, sorry. Aku yang salah baca tadi. Apakah latar belakang kurban dalam tradisi Yudaisme berpijak pada peristiwa Nabi Ismail? Atau memang sebelum itu Mila Ibrahim terdapat perintah kurban hewan? Nah, ini nih aku keliru merespon yang bawah tadi itu. Ya, perintah itu sudah ada sejak Ibrahim. Gitu loh. Kalau mereka mengatakan kurban bakaran, tapi kan yang dikorbankan kan bukan manusia. Makanya kalau ada mengorbankan manusia itu ya pagan. Sama seperti teman-teman Kristen kita, cuma kan itu menjadi akidah mereka di konsep soteriologi salib. Anak domba Allah yang dikorbankan, nggak ada ceritanya, ya, nggak ada ceritanya, ya, bahwa Abrahamic faith itu mengorbankan manusia. Yang dikorbankan tetap aja binatang ternak, gitu loh, ya. Kemudian dibawa ke dalam kekristenan seperti itu, anak domba Allah yang itu dinisbahkan kepada Yesus dikorbankan, lah jadi pagan. Karena aku berkali-kali sudah bilang bahwa proses penyalipan itu tidak ada perspektif teologisnya. Itu semua itu politis perspektifnya. Cuman kan aku bisa maklum kalau teman-teman Kristen itu tidak bisa menerima karena soteriologi salib itu bagi mereka sebuah kesakralan. Namanya aja konsep keselamatan. Jadi mereka tidak selamat akibat dosa yang diwariskan itu. Supaya selamat harus ada yang menebusnya sebagai korban. Jadilah Yesus anak domba Allah yang dikorbankan. Padahal kalau kita tarik ke belakang yang namanya korban manusia itu kan ya pagan. Seperti yang di Mesir itu kan yang dikorbankan itu para gadis biasanya. Itu masih terjadi itu di era pemerintahan siapa gitu ya. Sungai Nil gitu ya. Itu pagan semua gitu. Maka kalau kamu tanya apakah ya korban yang ada di Yudaisme itu, kau pakai bahasa apa ini? Berpijak pada peristiwa Nabi Ismail. Ya boleh jadi karena ini kan
Satu benang merah. Gitu loh. Satu benang merah. Jadi dia berlanjut terus dari milat Abraham ke Yahudi, ke Nasrani, yang kemudian menjadi Kristen, ke Islam. Gitu. Ya. Oke, sorry tadi aku salah baca apa? Aku maksudnya mau mengkomeni yang paragraf yang ke bawah. Ya. Oke. Itu untuk Helmi Nasution yang bukan Kenan Nasution. Kemudian Gurem Endrukem. Inilah ketinggian sastra Al-Quran, walaupun nama tidak disebut, namun makna yang hakiki tetap bisa diketahui. Kunci mengetahui bahwa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Mantap, ya. Ini dia panjang sekali, dia kutip ya pada ayat ke-112, kemarin sudah kita bahas, dilanjutkan ke 113 ya. Oke, terima kasih untuk Gurem Endrukem atau GNR. Berikutnya Jidang Geming, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palembang, Imagus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palembang. Kemudian Kang Mas Rasmonov. Jadi seperti orang Rusia ya, Rasmonov. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengkulu, Nyimagos, apa kabar Bengkulu ya? Sudah clear penjelasan tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Pastinya adalah Ismail. Soal diganti penyembelihannya dengan seekor domba itu cerita lain, betul ya. Saya sangat setuju dengan penjelasannya Gus Matur Suwun, sangat salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Rasmono yang ada di Bengkulu. Salam untuk semua saudara-saudaraku yang ada di sana. Ya, salam Isra semuanya. Jangan lupa Kang Rasmono, kalau sudah ngaji di sini, apa yang kamu dapatkan kamu bagikan kepada yang lain. Jadi di sini kamu belajar, sudah dapat ilmunya, kamu ngajar. Ngajar seperti apa? Seperti dirimu sendiri, jangan seperti aku. Aku nggak pernah suruh begitu. Jadi kalian jangan sampai kehilangan jati diri. Kalian itu punya eksistensi tersendiri. Kesini itu hanya mengambil wawasan, cara pinding, cara pikir, ya. Cara pandang, itu aja. Masalah nanti bagaimana menyampaikan itu kamu harus jadi dirimu sendiri. Nah sekarang Kang Mas Rasmono kan sudah paham ya. Yang dikorbankan itu ya Ismail kalau kita taat terhadap informasi Al-Quran. Nah itu bagikan ya, dibagikan. Dan itu pengorbanan itu bukan belum, sudah. Kalau belum kan nggak dapat reward sebagai bapak orang beriman. Sudah, masalah nanti di tengah jalan digenti. Yang adanya penggantian itu kan berarti kan sudah. Jadi sudah dilaksanakan bukan belum. Itu kadang-kadang goblok juga siapa itu kemarin. Kok dia bilang belum. Oke, terima kasih Kang Rasmonov dan sangat cerdas menangkap materi yang disampaikan. Tetap aja aku berharap sampaikan juga kepada yang lain sejauh apa yang kau ketahui. Nanti kalau nggak tahu ya tanya lagi kan dikasih tahu gitu ya. Salam untuk keluarga semua di sana, untuk semua saudaraku. Salam Islam rasional yang ada di Bengkulu. Kemudian yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus, mantep. Monggo Kang, monggo. Kang Mas Edi Margono. Sayang saya nggak jadi ke Jogja Kang. Kalau jadi kita ya bisa ketemuan ya. Terlalu capek aku kalau ke Jogja. Nanti belum lagi ngisi kajian. Dari sini, dari Batu ke Jogja. Terus besoknya, malamnya langsung berangkat lagi kan ada rapat. Jogja, Solo Tigo itu kan sekitar 2 jam. Waduh, kesel aku. Udah, gue langsung ke Solo Tigo aja ya. Maybe sometime kita bisa ketemu dengan saudara-saudaraku yang ada di Jogja. Oke, selanjutnya Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Betul Gus, salah ketik, yang benar Nabi Ismail alaihissalam. Maklum efek belum nyeruput ipok. Ipok itu kopi ya. Logika tanpa logistik mampet. Salam Isra juga untuk Kang Sam Wahyudi Junaidi ya. Ya, nggak apa-apa. Aku juga sudah mengerti ini mesti salah ketik ini ya. Karena logika kalimatnya tidak mungkin dia lari ke Isa, tapi mesti ke Ismail gitu ya. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Sam Wahyudi yang telah mengkonfirmasi. Salam untuk semuanya, salam Isra untuk kalian yang ada di sana. Berikutnya Kang Jamuri-muri nyimak Gus, monggo. Salam Isra juga dan thank you 3 jempolnya.
Kemudian bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Serdang Jenimak, salam Isra. Salam Isra juga untuk semuanya. Kemudian Ahmad Jarjas. Betul ya? Ahmad Jarjas. Ahmad Jarjas gitu mungkin. Sorry kalau salah ya, karena namanya sulit-sulit. Orang-orang Yahudi saat itu rasis, sombong. Mereka pikir hanya mereka anak-anak Allah. Sehingga mereka merasa diperlakukan istimewa dan anti atau alergi jika ada hamba di luar kelompok mereka yang mendapatkan karunia dari Allah. Dan itu membuat mereka jadi iri, sirik, dan dengki. Makanya mereka menolak Hajar Ismail Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Egonya tinggi mereka itu ya. PD-nya juga tinggi. Bayangkan, dalam popularitas, percaya dirinya tinggi juga mereka. Populasi dunia itu loh, Israel itu berapa? Kan sedikit. Cuman mereka berbicara banyak dalam percaturan dunia. Kan aku pernah bilang beberapa tahun lalu, sebetulnya Amerika yang dikendalikan Israel atau Israel yang dikendalikan Amerika? Hati-hati, politik itu ada hal-hal yang behind screen, di balik layar. Kalau kita hanya ngomong apa yang kita tahu saja, ya Amerika yang mengendalikan Israel. Kalau kita apa adanya yang di depan layar, padahal ada behind screen yang di balik layar. Ya, siapa mengendalikan siapa sebetulnya. Lihat aja ketika apapun yang mereka lakukan terkait dengan Palestina, kan Amerika selalu membeo aja. Paling ya untuk pantas-pantas lah, marah-marah, tapi kan marah-marah yang itu untuk kepantasan. Ya, oke lah, lain kali kita ngomong politik nanti ya. Oke, terima kasih Kang Ahmad. Kemudian Kang Mas Irfan mengikuti setelah pagi tadi membantu menyembelih hewan kurban. Mantap. Masih dari lokasi proyek Kerinci Jambi. Oke, makasih untuk Kang Mas Irfan. Kita lanjutkan Jumat Wage. Alhamdulillah hadir, mantap. Jumat Wage ya. Dia lahirnya hari Jumat, pasalannya Wage. Nggak tahu berapa itu jumlahnya. Wage itu 3 kalau nggak 4. Kemudian Kang Hermas Edison dari Palangkaraya, terima kasih atas 3 jemputnya. Orang asing nyimak Goske, terima kasih untuk orang asing. Jagoan kita, bidadari kita, Rini E72, Demak, Hadirogus, mantap. Ya. Ini otaknya lumayan ini si Rini ini ya. Terus Pep Yaben ini nggak tahu juga, sulit namanya ya. Oke. Aku kira sudah aku tunaikan semua ya. Dan sekarang kita masuk ke topik kajian kita. Ini. Kamu buka dulu Quran surat 2:30. Ya. Quran surat 2:30. Aku tulis di sini ya. Tadi kita ngaji 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 2:30 itu kan itu sejarahnya Gusti Allah menciptakan khalifah ya, menjadikan khalifah. Ya. Itu langsung aja ke ayatnya ya, karena ayat ini sudah beberapa kali kita kaji di waktu-waktu yang lalu. Quran surat 2 Al-Baqarah 30. Ya. Kita tentu tahu ya bahwa Gusti Allah Agung itu kan bukan saja berkuasa, tapi maha kuasa. Maha kuasa. Tetapi ketika beliaunya itu sebetulnya harusnya dimulai di ayat yang ke apa ya? Ya ke-30 ini ya, ke-30 ini surat 2. Perikopnya penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi ya. Kan itu malaikat mengajukan usul itu. Ya. Terus kita lihat apa tanggapan, apa responsibility dari Gusti Allah ketika malaikat mengusulkan. Apakah dia ngomong, diam lu, gue yang berkuasa.
Jangan sombong. Lu itu cuman bermain di angka 40-an. Setelah itu tewas lu. The end. Ya. Jangan sombong. Para penguasa, para pemimpin. Ini kurang asik kalau pemimpin. Jangan pemimpin nanti tuh ya. Penguasa gitu aja lah. Biar lebih greget ya. Jangan sombong Anda. Ya. Penguasa. Penguasa. Ya, jangan sombong. Allah itu Maha Kuasa. Ketika makhluknya malaikat menyampaikan usulan, ya, dia tidak menggunakan pendekatan kekuasaan. Enggak. Ya. Ngapain lu usul-usul sama gue? Kan gue yang berkuasa. Mau gini kayak mau gitu kayak apa urusannya sama lu? Enggak begitu, ya. Pendekatan apa yang dipakai Gusti Allah Agung untuk menghadapi usulan dari malaikat ini, ya? Begini, bismillahirrahmanirrahim. Surat 2:30. Ingatlah ketika, ya, Robmu, ya, berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya akulah yang menjadikan khalifah di bumi. Sebetulnya begitu ya, bukan aku hendak menjadikan, ya bukan. Sesungguhnya akulah yang menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat, ya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Ya Allah, ngapain bikin itu brengsek-brengsek itu? Padahal kami kan ini sudah cukup taat kepadamu. Yang menumpahkan darah lah, yang tukaran lah, yang tetek bengek lah. Ketika malaikat usul begitu, lihat ini responnya Gusti Allah, ya. Rob berfirman, ya. Rob berfirman, ya. Kok di sini Tuhan, ya. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pendekatannya pengetahuan. Ini loh. Pengetahuan. Nih. Bukan sesungguhnya aku yang berkuasa, bukan lu. Banyak macam lu, nggak begitu. Sesungguhnya aku yang mengetahui. Jadi pengetahuan. Bahwa apa yang gue ketahui itu melebihi dari apa yang kamu ketahui. Artinya Allah sedang mengajari kita, lu jangan sok-sok berkuasa. Yang pertama. Yang kedua, pentingnya pengetahuan. Kan di surat yang lain kan ketika amanah itu dikasih gunung nggak mau, dikasih langit nggak mau, kemudian dikasihkan kepada manusia mau menerima amanah itu, dan sesungguhnya manusia itu adalah gimana itu, zalim dan bodoh gitu kalimatnya. Setelah manusia zalim dan bodoh, dia mau menerima amanah itu, maka supaya dia bisa mengelola alam, dia harus berpengetahuan. Kembali lagi, kalau tadi orang barat bilang kan life begin at 40. Kehidupan itu dimulai dari usia 40 tahunan. Ini juga menjadi idiom, menjadi kata mutiara dalam dunia barat. Knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Siapa yang memiliki pengetahuan, dia akan berkuasa. Gitu loh. Ya. Jadi basicnya pengetahuan, artinya apa? Ilmu. Bukan, banyak usul kamu. Karena aku yang berkuasa. Enggak begitu. Maka kepada penguasa dunia yang sekarang ini masih memangku kekuasaan, ya. Kalau kamu berbicara dengan orang-orang yang ada dalam kekuasaanmu, gunakanlah pendekatan pengetahuan. Jangan kekuasaan.
gitu loh, ya. Sebenarnya kalau Allah mau menggunakan pendekatan kekuasaan, siapa mau larang dia? Sombong ya, sombong itu ya wajar. Allah yang punya segalanya, dia mau sombong itu hak dia. Justru ada makhluk sombong itu yang nggak boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ento demikian tetap nggak mau menggunakan pendekatan kekuasaan. Itu satu ya. Semoga ini penguasa-penguasa dengar kajian ini bisa ngerti. Jangan sok budak lu semua. Ya, penguasa-penguasa dunia ini loh, jangan dengar kajian gue, jangan lu pura-pura budak. Lu jangan sombong, jangan menggunakan pendekatan kekuasaan terhadap rakyat yang lu pimpin. Oke. Sekarang kita ke surat 37-102. Quran surat 37 As-Sof ya. 102. Ini gue tulis angkanya aja biar cukup gitu ya. Oke, surat kamu buka surat 37-102. Ya. 37-102. Aku nggak usah bacakan ya, langsung aja ya ke ayatnya. Kemarin kan sudah kita bahas tentang kurban. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala anak itu sampai, maksudnya pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Nanti kalau ada waktu aku akan sampaikan juga bagaimana kelirunya cara pandang kita membangun sebuah cerita terhadap Ismail ini ya. Banyak yang salah. Kemarin waktu khotbah Idul Adha aku dengar, oh ini salah ini ceritanya. Ya, karena dia bertentangan dengan Al-Quran. Oke. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, lihat ini, Ibrahim berkata, ya, yang dia pakai hai Abu Naya. Ya. Ada Abu Naya ya, bukan walat, bukan macam-macam lainnya ya. Oke. Gini, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi. Ya. Bahwa aku menyembelihmu. Ya. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia, Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, nanti ini kita komparasi dengan perjanjian lama. Perjanjian lama kagak ada peristiwa begini. Nanti ya, kapan-kapan semoga ada waktu nanti kita kupas tuntas. Beda, perjanjian lama nggak begini. Ya, redaknya nggak begini. Oke, kita kembali ke sini dulu. Ya, terlepas terjemahannya benar salah itu nanti kita lalui dulu ya. Tapi substansinya kita mau merujuk kepada para penguasa dunia ini supaya bercermin kepada Bapak Abraham. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya dimintai pendapat. Bukan gue bapak lu, gue berkuasa, gue mimpi lu disembelih, gue sembelih lu. Enggak begitu. Anaknya dimintai pendapat. Ya. Dasar anaknya anak soleh dan cerdas, maka dijawab. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah ya, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Yang aku stressing pointkan untuk kalian, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Itulah yang artinya musyawarah. Nih, kan sebetulnya bapak itu kan berkuasa atas anak. Kenapa Ibrahim? Bapak Ibrahim itu kan tidak mau begitu kan? Nggak mau karena gue bapaknya Ibrahim ya. Terus Ismail dalam kekuasaan gue,
gue mau sembelih lu. Kenapa? Bapak tadi malam mimpi. Enggak begitu. Anaknya dipanggil dengan Abunaya dengan panggilan kesayangan. Terus diceritakan mimpinya. Terus dikembalikan lagi. Jadi ada sebuah proses musyawarah, dialog di antara mereka. Pikirkanlah olehmu. Jadi anak tercintanya disuruh juga berpikir. Bukan, Ismail, ayo tak sembelih. Lah kenapa? Aku mimpi gini. Enggak, itu kekuasaan. Itu otoriter. Tapi yang dibangun oleh Bapak Ismail adalah musyawarah. Dan ketika peristiwa itu dijalankan, Ismail tahu. Nanti kita bisa cek di perjanjian lama. Terlepas Ismail atau Ishak, apakah anaknya ketika mau dikorbankan dia tahu? Beda. Ya, musyawarah inilah kalau di zaman era modern ini yang disebut demokrasi. Nih. Jadi sebuah negara kalau dia sudah mengambil sistem pemerintahan yang namanya tata kelola negaranya itu sistem demokrasi, omong kosong kalau tidak ada musyawarah. Jangan ngomong demokrasi kalau semua itu keputusan tata kelola negaranya diambil atas dasar kekuasaan. Itu bukan demokrasi. Demokrasi itu ajasnya itu ini loh, musyawarah ini loh. Maka kalau kita kan musyawarah dan mufakat. Dari musyawarah itu diambil kemufakatan bersama. Jangan dibalik, mufakat dulu baru musyawarah. Itu orang-orang nggak beres yang begitu. Justru kita musyawarah dulu untuk mufakat. Jadi apa yang mau kita laksanakan dalam tata kelola negara itu merupakan hasil musyawarah yang sudah kita mufakati. Dan itu akan kita jalankan bersama. Itulah yang dicerminkan oleh Bapak Abraham dalam refleksi kurban. Nggak bilang, lu gue sembelih, ngapain Abah? Banyak tanya lu gue, kan Bapak lu gue berkuasa atas lu. Enggak begitu. Kita mundur ke surat 230. Allah juga tidak ngomong, kat, jangan banyak omong, kan gue yang berkuasa. Enggak. Gusti Allah bilang, aku lebih tahu daripada engkau. Pendekatannya pengetahuan. Pengetahuan musyawarah. Nih, kalau semua pemimpin dunia itu berpegang teguh, bercermin kepada apa yang diajarkan oleh Allah lewat Quran surat 230, lalu dikontinyukan, diteruskan ke surat 3702, kita melihat apa yang dilakukan Bapak Ibrahim atau Abraham dalam refleksi korban kepada Kanjeng Nabi Ismail putra tercintanya. Ajasnya musyawarah. Maka hidup ini enak. Yang jadi masalah karena kabeh sakarpe dewe, mentang-mentang dia berkuasa, dia bikin keputusan seenak-enak udelnya sendiri, dia lupa bahwa kekuasaan itu ini loh, tidak lebih dari 40. Setelah ini lu the end. Gini tuh tulisannya, betul? Oh iya, kalau ini dan ya. Ya, the end. Tamat lu. Tamat. Jangan mentang-mentang berkuasa. Ya. Jadi gunakanlah pendekatan-pendekatan musyawarah. Jadi begitu indahnya aturan-aturan main, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada makhluknya di bumi ini. Ya. Begitu Al-Quran mengajarkan. Masalahnya si makhluk itu mau nggak belajar dari Al-Quran. Kalau nggak mau ya nggak ngerti. Dan untuk belajar itu memang perlu kecerdasan. Banyak-banyak beli vitamin, makan vitamin supaya otakmu nggak goblok, supaya cerdas. Kalau bacanya gitu-gitu aja dari dulu nggak dianalisis ya nggak ngerti. Walaupun tiap hari dibaca. Tapi ya masih mending lah mau baca Al-Quran. Yang repotkan itu seperti apa kata Dul Sumbang. Aku tidak sinting tetapi celaka. Apalagi sinting tentu akan lebih celaka. Aku tidak pernah berhenti baca Al-Quran, tetapi aku tetap saja bodoh. Apalagi aku tidak pernah baca Al-Quran, tentu aku akan lebih bodoh. Gitu loh.
Maka supaya nggak bodoh, kalau membaca Al-Quran itu nggak perlu banyak-banyak. Satu hari khatam, nggak perlu cepet-cepet. Ini loh. Seperti gue tadi pagi ya. Nah, ini lihat ini. Ini batasnya gue tadi pagi. Ini gue baru tamat ini tadi pagi. Nih, nampak tuh. Ini. Sudah segini aja. Nggak usah banyak-banyak. Habis subuh. Kalau kamu bisanya habis 2 silakan. Habis maghrib silakan. Ini aja nggak usah banyak-banyak. Tapi bacanya itu diresapi. Ini maunya gimana? Lihat ini. Setiap gue. Mesti gue kasih merah-merah. Kalau yang penting. Supaya enak. Kita bisa langsung cari. Mana yang mau dituju. Ketemu nggak harus gini-gini. Kasih merah. Ini lihat ya. Kita ambil acak ya. Acak. Jret. Ya. Acak lagi. Jret. Nah. Nih. Gue kasih merah-merah. Jadi kita tahu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Segini aja. Besok pindah. Nah besok pagi aku ini. Ini besok pagi kan. Nah, nanti terus lari ke sini. Sudah nggak usah banyak-banyak. Ini ngaji model borongan seperti kerja borongan aja. Satu hari kata ditanyai apa yang dibaca kagak ngerti. Ya. Oke. Sudah aku jelaskan ya, refleksi penguasa itu ya, refleksi korban ya, maka penguasa dunia itu seharusnya bercermin kepada Bapak Abraham. Pendekatannya apa? Musyawarah. Ambil keputusan atas kekuasaanmu itu kepada rakyat yang sedang kau kuasai dengan azas musyawarah. Nanti mufakat. Itulah demokrasi. Makanya bagi gue, demokrasi dan Islam itu sebetulnya tidak sesuatu yang harus berhadapan-hadapan. Kalaupun memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan, monggo saja. Jadi gue bukan terus demokrasi itu kafir. Nanti dulu bos. Kita kadang-kadang terlalu kaku juga. Nggak bisa begitu. Karena itu masuk ke dalam peradaban. Peradaban itu tumbuh dan berkembang. Selama dia tidak melanggar nilai-nilai Islam, tidak ada masalah. Seperti ini kan gue bilang. Jangan ngomong demokrasi kalau di dalamnya nggak ada musyawarah. Kalau kita kan di era tata kelola negara yang modern, musyawarahnya di mana? Ya di parlemen sana. Mereka yang menjadi wakil-wakil itu bermusyawarah. Gitu loh. Ya. Cuman ya memang tidak gampang sih berbicara kekuasaan. Nanti bagaimana kualitas para wakil kita juga itu. Ada ribet. Tapi setidaknya kerangka berpikir dasarnya itu seperti ini. Ya. Penguasa, kalau dia bercermin kepada Bapak Abraham, maka dia menjalankan kekuasaannya atas daerah wilayah yang dikekuasai. Maka dia menggunakan pendekatan musyawarah. Ya, bukan pendekatan kekuasaan. Itulah demokrasi. Kalau ditarik ke surat 2, pengetahuan. Allah mengajarkan kita, selesaikan dengan pengetahuan, dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Dan jangan lupa Jumat ya. Sholat Jumat nanti, juga sholat duhur. Oke, agak batuk-batuk. Keselak kata orang Jawa. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga Al-Quran, jaga imanmu, jaga sholatmu dalam bingkai yang paling indah. Letakkan dalam hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya, karena mereka tetap saudara kita. Berikutnya semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima ya, sebagai bentuk keberuntungan kita. Ini duha ini ya, sekarang duha. Duhanya cerah banget ya. Semoga kita mendapat keberuntungan tadi yang aku bilang, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.